Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Bapak Pemuji, perkenalkan saya Juliana Melani, guru BK SMP Negeri 13 Tasikmalaya. Di sini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan layanan klasikal dengan tema Membaca itu Menyenangkan sebagai dasar penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 13 Tasikmalaya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat menyaksikan. Siap, gerak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih sudah hadir di layanan hari ini. Nah, tapi sebelum itu biar semangat ya, walaupun ini udah siang, selamat paginya begini ya. Ketika Ibu bilang semangat pagi, jawabannya pagi, 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 luar biasa. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Wow, oke, tepuk tangan buat kita semua, hebat. Oke, udah mulai semangat. Nah, kita akan awali dengan doa pembukaan. Ada yang mau memimpin doa? Silakan maju ke depan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, kita akan mengawali dengan pretest terlebih dahulu. Jadi semuanya boleh handphonenya dibuka. Silakan dibuka, diklik linknya, diisi. Semuanya sudah selesai. Oke, boleh handphonenya ditaruh lagi. Handphonenya disimpan. Karena semuanya sudah melakukan pretest, Ibu akan mengecek kehadiran Rahma, Keisha, Jihan. Karena semuanya sudah hadir ya, kecuali Widi. Hari ini kita akan melaksanakan layanan klasikalnya itu tekniknya simulasi games atau permainan. Jadi kita mau belajar sambil bermain. Jadi nggak usah tegang. Kita mau belajar sambil bermain. Ibu harap kalian di sini bersenang-senang. Oke, temanya apa? Iya, membaca itu menyenangkan. Kira-kira nanti yang dibahas apa ya? Pasti tentang membaca, tentang buku. Oke, jadi tujuan layanan hari ini kita yang pertama, Ibu berharap kalian menjadi tahu makna dari membaca. Yang kedua, kalian bisa menentukan tujuan buat baca tuh buat apa ya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Apa aja sih yang bisa meningkatkan? Apa aja sih yang bisa membuat kita malas baca? Nah, kemudian yang terakhir bisa membangun kebiasaan untuk membaca lewat kegiatan yang menyenangkan. Ini tujuan layanannya. Ada yang mau ditanyakan terhadap tujuan layanan? Jelas? Jelas. Oke. Jadi kegiatan hari ini tadi
ada pemaparan materi dulu, Ibu akan menjelaskan materi. Yang kedua ada permainan, yang ketiga ada tes di akhir. Oke, nah di sini ada gerak dan lagu. Tahu lagu di sini senang, di sana senang? Tahu. Nah, tapi diganti lagunya dengan di sini baca, di sana baca, kayak gitu ya. Nah, kalau lala-lala tangannya kayak gini aja. Oke, bisa? Bisa. 1, 2, 3. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana selalu baca. Bukalah buku, bukalah buku, di mana-mana bukalah buku. Lagi. La 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 la. Tepuk baca. Ambil buku, buka buku, baca buku. Yeah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, hebat. Jadi, kalau dari lagu ini, di sini baca, di sana baca, jadi kita bisa baca buku kapan aja, di mana aja gitu harapannya ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Kita mau dibagi ke dalam 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya boleh berlima, berenam boleh maksimal. Silakan mejanya disatukan dan duduknya berkelompok. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan duduk bersama kelompoknya. Sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah nyaman? Sudah ya. Ibu berharap kalian duduk dengan nyaman bersama kelompoknya. Oke. Kalau sudah, nah, permainan yang pertama itu ada puzzle tentang manfaat membaca. Jadi peraturannya silakan kalian menyusun puzzle ya tanpa suara. Kalau sudah langsung angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan terkait permainan puzzle? Sudah jelas dengan peraturannya? Sudah. Ibu akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Silakan disusun. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Silvi ya. Ini kelompok berapa? Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan buat menjelaskan puzzle-nya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tujuan membaca. Yang pertama, memperoleh informasi. Jadi, kalau kita membaca, kita dapat memperoleh informasi itu dengan benar karena kita sudah membacanya. Ya. Yang kedua ada mengembangkan berpikir kritis. Jadi dengan adanya membaca kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruknya dan mengembangkan pikiran kita itu menjadi lebih berkembang, bisa lebih baik. Sekian. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengalaman. Dengan kita membaca buku, kita akan mendapatkan wawasan yang baru dan pengalaman yang baru. Yang keempat, menikmati isi bacaan atau kesenangan. Jadi kalau misalkan kita membaca, jadi kita bisa melihat apa yang kita senangi ataupun isi bacaannya. Kelima, mengembangkan minat baca, menjadikan baca sebagai hobi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini berapa orang? 6 ya. Oke, ini ada
hadiah buat kelompok yang menjelaskan. Nanti boleh dibagi saat pulang ya. Oke, beri tepuk tangan lagi buat kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Iya, udah bagus banget pemaparannya. Jadi kalian sudah hebat, sudah bisa menyusun puzzle dan kemudian bisa tahu isi dari puzzle ini. Jadi manfaat membaca itu ada banyak, sebetulnya nggak cuman ini, manfaatnya itu ada segudang sebetulnya. Tapi yang dijelaskan di sini, kita bisa memperoleh informasi, tadi disebutkan sama teman, dengan membaca, wawasan kita jadi semakin luas, pemikiran kita semakin kritis, bisa menambah wawasan dan pengalaman, dan kita bisa enjoy menikmati bacaan. Kita tahu genre-genrenya ada banyak juga, dan yang terakhir bisa mengembangkan minat baca atau menjadikan itu sebagai hobi. Biasanya hobi itu menyenangkan gitu ya, dan bisa menghibur. Pernah nggak kalian baca terus sambil ketawa-ketawa? Pernah. Ada yang sampai nangis karena ceritanya sedih? Iya, ada pasti yang kayak gitu. Jadi harapannya kalian bisa coba nih, buku ini kayak gimana, buku itu kayak gimana. Wawasan luas, karena ilmu itu nggak berat buat dibawa ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait manfaat membaca? Tidak? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Tadi sudah diberikan reward ya. Nah, ini juga ada makna membaca. Jadi membaca itu sebagai kebutuhan dasar kita buat memperoleh informasi. Nah, mulai dari berita, TV, sampai kamu mau belanja ke mall, itu butuh baca nggak? Butuh. Kemudian kita akan melihat gimana sih cara meningkatkan minat baca. Nah, yang pertama menyiapkan diri. Buat membaca itu harus menyiapkan diri, ada niatnya dulu. Yang kedua, minimalkan gangguan. Ada yang baca sambil tiduran? Ada ending-endingnya apa? Tidur. Ending-endingnya baca, terus bukunya keelayan, keacayan tuh. Jangan sampai ngiler di bukunya ya. Jadi diusahakan duduknya boleh santai, tegap, biar posturnya baik. Kemudian jangan sampai tiduran. Kemudian nomor 4, luangkan waktu dan tenangkan pikiran. Jadi harus meluangkan waktu. Kalau bisa punya planning atau jadwal. Dan nomor 5, boleh menggunakan jari sebagai petunjuk. Tapi kalau sudah expert, langsung aja. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait cara meningkatkan minat baca? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, bisa tolong direfleksikan lewat permainan puzzle apa yang kamu pahami, apa yang kamu rasakan. Siapa yang merefleksikan? Boleh angkat tangan? Setelah saya mengikuti permainan puzzle, saya jadi paham makna membaca itu apa, manfaat membaca itu apa, dan tujuan membaca itu untuk apa. Ya, sudah merefleksikan. Jadi paham manfaatnya, paham tujuannya, dan paham cara-cara buat membaca itu dengan nyaman. Nah, kita mau masuk ke permainan yang kedua. Ini adalah permainan TTS. Peraturannya, kalian mengisi TTS per kelompok, jadi disiapkan di meja 1 handphone saja. Kalau misalnya sudah selesai, langsung angkat tangan. Kalian tahu jawabannya itu dari bacaan yang sudah Ibu sajikan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait peraturannya? Kalau sudah jelas, Ibu akan sharing link TTS-nya ya, sebentar. Oke, Ibu sudah share. Dalam hitungan mundur, 3, 2, 1, silakan diklik. Jangan lupa dibaca dulu, karena jawabannya ada di depan. Kelompok 2 lagi, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 2 boleh maju ke depan karena kita akan bahas bareng-bareng. Apakah betul burung yang mencari makan di malam hari apa? Burung hantu. Oke, kita lihat burung hantu.
pertanyaan nomor 2. Silakan. Tempat ayam jago berkokok. Di mana? Pagar. Oke, apakah betul? Oke, kita enter. Yeay, dapat bintang. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Anak-anak, kalian sudah hebat, sudah membaca dengan baik sehingga kalian bisa mengisi TTS-nya. Ada yang nggak bisa mengisi TTS-nya? Semuanya bisa ya? Oke, terima kasih, hebat. Kalian sudah bisa melengkapi karena kalian tadi membaca dulu. Kalau kalian nggak membaca, kira-kira tahu nggak jawabannya? Pasti nggak akan tahu. Jadi artinya kalian harus membaca buat dapetin informasi dulu sehingga kalian bisa mengisi. Oke, ada yang mau merefleksikan permainan kedua? Oke, silakan Keisha berdiri di situ. Setelah saya mengikuti permainan TTS dan mencocokkan jawaban TTS dengan cerita, saya menjadi tahu apa jawabannya yang seharusnya dengan membaca. Saya merasa membaca adalah solusi dari segala teka-teki. Maka dari itu, teka-teki itu dapat terselesaikan dengan membaca. Oke, beri tepuk tangan buat Keisha. Iya, betul. Jadi teka-teki itu solusinya pasti dengan membaca. Bagus. Nah, anak-anak, ketika kita ingin punya kebiasaan membaca, kita harus membuat planning dulu. Kita harus bikin dulu jadwal. Kalau misalnya kita punya jadwal lebih enak. Oh ya, ini jadwal membaca aku. Nah, di sini Ibu ingin kalian mengisi LKPD. Silakan menuliskan hari Senin. Tujuannya, goalsnya mau baca berapa jam. Misalnya hari Senin aku mau 2 jam. Jam berapa aja? Misalnya setelah sholat maghrib itu jam 6 malam sampai jam 8. Boleh. Beres? Sudah beres ya? Oke, boleh. LKPD-nya disimpan dulu. Ada yang mau membacakan? Kira-kira 1 orang boleh perwakilan? Siapa? Oke, Natasha akan membacakan. Silakan teman-teman perhatikan. Gimana Natasha? Jadi saya merencanakan untuk membaca pada hari Senin 2 jam dari jam 18.00 sampai jam 20.00. Untuk hari Selasa 30 menit atau setengah jam dari jam 21.00 sampai 21.30. Untuk hari ketiga hari Rabu dari jam 14.00 sampai 15.00, sekitar 1 jam. Untuk hari Kamis dari jam 19.20 sampai 20.00. Untuk hari Jumatnya dari jam 20.00 sampai 20.30, sekitar setengah jam. Oke, beri tepuk tangan buat Natasha. Rata-rata 2 jam dalam sehari. Nah, harapannya kalian bisa menyusun jadwal dan bisa menepati janji dari jadwal yang kalian telah buat. Ada yang mau ditanyakan terkait pengisian LKPD? Ya. Bisa dilaksanakan di rumah? Bisa. Oke, harus bisa ya. Oke, anak-anak, ini kita masuk ke permainan yang ketiga. Nah, ini adalah permainan dadu. Ibu minta masing-masing kelompok mengirimkan wakilnya 1 orang ke depan untuk melempar dadu. Jadi kelompok 1 melempar dadu, kelompok 2 melempar dadu. Nanti setiap kali dapat angkanya, angka yang pertama menyanyikan lagu membaca, yang kedua membuat pantun, yang ketiga membuat kesimpulan, angka 4 membuat motivasi, angka 5 membuat komitmen, yang ke-6 membuat poster atau slogan. Ya. Silakan wakilnya ke depan, 1 orang ke depan. Satu. Oke. Menyanyikan lagu membaca. Silakan. Kelompok 2.
Bisa? Silahkan disusun. Tepuk baca. Ambil buku, baca buku, baca buku. Yes. Oke, kayak gitu ya. Anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah ya. Ya. Kelompok 1 siap memperhatikan? Siap. Kelompok 2 siap memperhatikan? Siap. Kelompok 3, kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Oke, kita akan cek kelompok mana yang duluan. Kelompok mana ya? Kelompok 1. Yuk, silakan maju ke depan kelompok 1. Yo, ayo ke pustaka. Yo, ayo mari membaca. Yo, ayo ke pustaka. Yo, ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca. Pemimpin besar pasti membaca. Bangsa yang maju, bangsa pembaca. Yo, ayo ke pustaka. Yo, ayo mari membaca. Yo, ayo ke pustaka. Yo, ayo mari membaca. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat. Suaranya bagus kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 3 suaranya bagus-bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Semangatnya. Kelompok 2 akan menyimpulkan materi ya. Oke, silakan kelompok 2. Dari kamu? Ya. Baik, di sini saya akan pengertian dari membaca. Pengertian membaca adalah merangkai kalimat-kalimat atau kata-kata yang menarik dan dapat kita baca setiap harinya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Saya akan menjelaskan salah satu tujuan dari membaca, yaitu memperoleh informasi. Yang kedua, menambah wawasan. Manfaat dari membaca adalah mendapatkan segudang pengetahuan atau ilmu. Ada juga faktor-faktor membaca, salah satunya dari lingkungan. Jika lingkungannya positif, akan berdampak bagi seseorang dan akan mendorong seorang itu menjadi membaca. Gitu. Terus juga dari untuk motivasi. Jadi seseorang akan lebih bertingkat membacanya. Saya akan menjelaskan makna membaca. Jika kita membaca, kita akan mendapat informasi yang lebih penting. Oke, beri tepuk tangan kelompok 2. Iya, kelompok 2. Silakan duduk. Iya, terima kasih kelompok 2 sudah menyimpulkan kegiatan hari ini. Mulai dari merasa senang, kalian punya wawasan, menambah informasi, sampai tahu faktor-faktor yang membuat kalian semakin rajin, yaitu salah satunya dengan lingkungan yang positif, katanya kayak gitu ya. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan slogan membaca. Semakin rajin membaca, semakin luas wawasan kita. Dari atas, ayo membaca.
kita akan mendengarkan pantun dari kelompok terakhir, kelompok 5. Silahkan. Cakep. Kami dari kelompok 5 akan membacakan pantun. Ke Semarang bawa merica. Singgah sebentar di Surabaya. Siapa orang gemar membaca? Jalan hidupnya bercahaya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Siapa orang gemar membaca, jalan hidupnya akan bercahaya ya. Anak-anak, kalian sudah bagus ya. Ada penampilan menyanyikan lagu membaca buat mengajak kita semakin rajin membaca. Ada yang bisa menyimpulkan materi, sampai ada yang membuat pantun untuk terus membaca, punya kebiasaan membaca. Artinya di sini Ibu berharap kalian punya semangat yang lebih lagi dari biasanya untuk terus membaca. Apalagi kalian sudah punya jadwal untuk membaca, nah itu diaplikasikan. Kalian juga sudah tahu, oh cara membaca yang menyenangkan itu harus kayak gimana sih? Harus positive vibes katanya tadi ya, lingkungannya positif, biar kita semakin terus meningkat gitu. Kalau misalnya kita membaca, biasanya adik kita bakal nanya, ngapain kak? Atau orang tua kita melihat, anak aku aja baca, masa aku enggak? Jadi kalian bisa menularkan virus-virus membaca ya. Jangan virus-virus galau atau COVID yang ditularkan, tapi yang baik-baik ya. Salah satunya dengan membaca. Nah, kesimpulan, anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini? Setelah saya mengikuti layanan klasikal mengenai membaca, saya merasa senang karena memiliki pemahaman lebih mendalam tentang membaca. Saya menjadi paham bahwa membaca itu penting karena banyak manfaat yang dapat diperoleh dari membaca, seperti meningkatkan kinerja otak, menambah pengetahuan, dan mengasah daya ingat kita. Oke, beri tepuk tangan buat Katarina. Kata Katarina, dengan membaca bisa meningkatkan kinerja otak tuh. Bahkan manfaat yang tadi nggak disebutkan sama Katarina ya. Bagus. Ada yang bisa merefleksikan kegiatan hari ini dari awal sampai akhir? Yang saya dapatkan adalah motivasi untuk saya dan teman-teman agar lebih giat membaca. Dan saya merasa senang ketika belajar di sini karena belajar sambil bermain. Oke, beri tepuk tangan buat Silvi. Oke. Betul ya anak-anak, dari kegiatan awal, mulai dari permainan puzzle, sampai pemaparan materi, intinya mengajak kita untuk terus membaca, punya kebiasaan membaca, apalagi lewat hal-hal yang menyenangkan. Kayak tadi bisa ngisi TTS, kalau misalnya kita membaca, kalian juga rasakanlah manfaat dari membaca itu ya. Ketika kita membaca, terasa sekali manfaatnya buat kita. Mulai dari tadi kalian bisa mengisi TTS-nya, bisa menyusun puzzle, sampai kalian bisa memberikan dampak-dampak yang positif. Tadi juga kalian menyimpulkan dan merefleksikan itu dari hasil membaca kalian. Ada yang mungkin melihat dari Google, tidak apa-apa. Yang penting ada kemauan dulu. Tadi ada motivasi buat membaca dulu. Ya. Oke, anak-anak, kita sudah masuk ke kegiatan di akhir. Kegiatan akhir hari ini, Ibu ingin kalian mengisi post-test dulu. Jadi mengisi post-test dan angket evaluasi. Jadi ada 2 yang kalian kerjakan. Ibu akan share angket evaluasi. Silakan dikerjakan angket evaluasi dan post-testnya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau sudah selesai, handphonenya boleh disimpan. Oke, jadi di kegiatan selanjutnya kita akan membuat komitmen untuk membaca, mendalami buku bacaan sampai kalian bisa mengembangkan lagi ya hal-hal dari minat kamu, mungkin genre-genre buku kamu. Jadi di pertemuan selanjutnya kita bisa mengembangkan komitmen untuk membaca dan mendalami dari buku bacaan. Seperti itu anak-anak.
kita akan akhiri dengan doa penutup, tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan terkait kegiatan layanan hari ini? Tidak. Oke, Ibu berharap kalian terus jaga kesehatan, ya, dan kemudian kalian bisa mengaplikasikan kegiatan membaca yang sudah kalian buat tadi. Bisa ya? Bisa. Ada yang mau memimpin doa penutup? Oke, silakan. Kita akan akhiri dengan doa penutup. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.